A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan syarah doa kumail kita yang sedianya kita akan membahasnya secara berseri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' wa biquwwatika allati kaharta biha kulla syai' wa khada'a laha kullu syai' wa dhalla laha kullu syai'. Pada pertemuan sebelumnya, pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mengisyaratkan makna daripada inni as'aluka. Nah, di dalam bait doa ini kita bermohon pada Tuhan, Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasi'at kulla syai'. Sebagai kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, maka kita membahas sekarang adalah birahmatikal lati wasi'at kulla syai', yakni dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu. Sebagaimana kita sudah maklumi bahwasanya rahmat Tuhan keluasannya meliputi segala sesuatu. Yakni rahmat Tuhan berlaku dengan dua sifat yang lebih besar cakupannya dari sifat-sifat lainnya. Kedua sifat ini adalah Rahman dan Rahim. Jadi sifat Rahman dan Rahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ud'ullah awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Jadi serulah Allah atau serulah Rahman mana saja yang kamu seru, maka bagi Allah adalah nama-nama indah, al-asmaul husna. Terdapat riwayat dari Imam Askari alaihissalam di mana beliau menjelaskan sifat Rahman Tuhan itu ibarat matahari yang menyinari apa saja yang ada dalam naungannya tanpa memandang apakah mukmin atau kafir. Olehnya sebagian mufasir memaknai bahwa sifat Rahman ini sedemikian luasnya, maka ia berlaku bagi semua wujud ciptaan Tuhan. Tidak ada perbedaan di antara wujud ciptaan Tuhan untuk mendapatkan emanasi dari nama dan sifat Rahman Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat riwayat juga bahwasanya rahmat yang sangat luas ini pada hari kiamat itu hanya berlaku pada mukmin.
Jadi ada rahmat Tuhan dengan rahmannya dan ada rahmat Tuhan dengan rahimnya. Rahman ini tadi mencakupi seluruh wujud-wujud ciptaan ilahi. Sementara rahmat rahim Tuhan sesuai dengan perkataan Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, pada hari kiamat rahmat Tuhan sedemikian menjelma sehingga setan pun tamak kepada rahmatnya. Namun hakikat rahmat Tuhan yang berlaku dengan sifat rahman, yang berlaku dengan sifat rahimnya, pada hari kiamat itu ya menjelma bagi orang-orang mukmin dan mengantarkan mereka kepada keselamatan dan kebahagiaan serta menjauhkan mereka dari sifat ghadab, yaitu sifat kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam permasalahan rahmat Tuhan ada rahmat Rahman dan ada rahmat Rahim. Ya, sebagian pandangan menjelaskan bahwasanya rahmat Rahman itu tidak terbatas cakupannya. Ia meliputi seluruh entitas-entitas alam raya ini, seluruh mahasiswa Allah, tidak mengenal perbedaan dalam emanasi rahmat Rahman ilahi ini. Dan rahmat Tuhan sesuai dengan riwayat tadi yang kita nukil dari Imam Ja'far Shadiq, jadi kendati pun ya pada hari kiamat rahmat Tuhan sedemikian menjelma sehingga setan pun tamak kepada rahmatnya, namun karena hakikat rahmat Tuhan yang berlaku pada hari kiamat adalah rahmat rahimnya, bukan rahmat rahmannya, maka sifat rahim Tuhan ini menjelma tidak mencakupi seluruhnya, tapi bagi orang-orang mukmin dan mengantarkan orang-orang mukmin pada keselamatan dan kebahagiaan serta menjauhkan mereka dari sifat ghadab, yaitu dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara selainnya seperti orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fasik, ya mereka mendapatkan tajalli dari sifat dan nama ghadab Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini terdapat perbedaan. Sebenarnya juga ghadab itu berada di bawah nama rahmat, karena nama rahmat ini dari segi keuniversalan ya sangat luas keuniversalannya, mencakupi nama-nama lainnya seperti nama ghadab ini sendiri. Jadi kemurkaan Tuhan itu kalau bisa dimaknai sebenarnya juga manifestasi rahmat Tuhan ya, tapi dalam bentuknya tidak disamakan kepada yang lain. Yang lain mendapatkan rahimnya, yang lain mendapatkan ghadabnya. Terdapat juga satu pendekatan bahwasanya rahman Tuhan dengannya lah maka terjelmalah atau terciptalah semua maujud-maujud alam raya ini. Sementara rahmat rahim Tuhan berlaku untuk mengantarkan maujud-maujud ciptaan ini
pada masing-masing kesempurnaan yang akan mereka peroleh. Ini satu bentuk pemaknaan juga daripada rahmat, rahman, dan rahmat, rahim, ilahi. Ala kulli hal, kita semua ini berharap mendapatkan tajalli dan manifestasi rahmat rahman Tuhan, yaitu baik rahmat rahman Tuhan maupun rahmat rahim Allah Subhanahu wa taala, supaya kita di dalam perjalanan kehidupan dunia ini meraih kesempurnaan-kesempurnaan, serta di akhirat kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan abadi. Selanjutnya di dalam doa kemarin ini kita akan menemukan wa biquwwatikal lati kaharta biha kulla syai, dan dengan kekuatanmu yang engkau dengannya mengalahkan segala sesuatu. Jadi kekuatan Tuhan sebagai salah satu sifat zat sempurnanya yang tak terbatas juga, dan ini sesuai dengan wujud hak Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Oleh sebab itu, kekuatan hakiki itu hanya bagi hak Subhanahu wa taala. Jadi kalau sesuatu mempunyai sifat tak terbatas, jadi yang lain sebenarnya tidak mempunyai sifat kehakikian. Karena itu kekuatan hakiki hanya ada pada hak Subhanahu wa taala. Sementara kekuatan-kekuatan yang lain itu tidak lain adalah tajalli dan manifestasi kekuatannya. Tidak ada kekuatan pada selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz." Kekuatan melazimkan keperkasaan dan ketiadaan kekalahan dari sesuatu pun. Yakni karena dia maha kuat, maka dia maha perkasa. Dengan itu kekuatan hak Subhanahu wa taala yang tak terbatas menjadi sumber seluruh kekuatan-kekuatan. Setiap kekuatan di alam merupakan tajalli dan manifestasi dari kekuatan hak Subhanahu wa taala. Seluruh kekuatan adalah miliknya. Innal quwwata lillahi jami'a wa innallaha syadidul azab. Sesungguhnya kekuatan milik Allah seluruhnya. Innal quwwata lillahi jami'a. Jadi pada hakikatnya seluruh kekuatan adalah kekuatan Tuhan. Baik itu kekuatan jisim ataupun kekuatan ruh. Baik itu kekuatan amal maupun kekuatan pikiran. Sebab selain kekuatan Tuhan, tidak ada kekuatan lain. La haula wa la quwwata illa billah. Jadi tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Makanya kita hanya pantas bersandar pada kekuatan tak terhingga Tuhan.
Dan dengan itu maka Tuhan akan mengemanasikan kepada kita suatu bentuk kekuatan. Dan kita bisa menjadi hamba yang istiqamah dalam berhadapan dengan berbagai kesulitan-kesulitan, berbagai masalah, berbagai persoalan. Karena kita bersandar pada suatu kekuatan yang tak terbatas. Suatu kekuatan yang hakiki dan mutlak. Kalau kita bersandar pada kekuatan-kekuatan yang relatif dan majazi yang tidak hakiki, ya tentu semuanya juga itu adalah pada hakikatnya bukan suatu kekuatan. Semuanya juga adalah lemah dan mendapatkan pancaran kekuatan dari manifestasi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau lemah bersandar pada lemah tidak akan bertambah kekuatan. Olehnya itu dengan menyambungkan diri kepada kekuatan suci Tuhan, maka apa saja yang keluar dari wujud diri sang hamba mengandung rahmat dan berkah bagi yang lainnya. Tetapi sebaliknya, apabila kekuatan tidak bersambung dengan kekuatan suci Tuhan, maka boleh jadi akan berbentuk aniaya dan kezaliman kepada yang lain. Disinilah perbedaan antara seorang mukmin yang menyadari realitas dirinya lemah dan kekuatan berasal dari Tuhan, bersumber dari Tuhan, dengan orang yang tidak mukmin, orang bukan mukmin, yang menyangka bahwa kekuatan itu berdiri sendiri pada diri sendiri, berdiri sendiri pada dirinya, sehingga tangannya mudah melakukan penindasan, kezaliman, korupsi, dan berbagai perbuatan-perbuatan kejahatan. Adapun qahar di dalam makna, ya, jadi wa bi quwwatikal lati qaharta biha kullasyai. Adapun qahar sendiri bermakna berkuasa kepada yang lain. Allah Subhanahu wa taala karena kekuatannya tidak terbatas, maka dia berkuasa atas segala sesuatu. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Jadi dia berkuasa di atas hamba-hambanya. Dan dia maha bijak serta maha mengetahui. Hakikatnya segala kekuatan yang mengalir di jagat semesta ini hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kekuatan itu sendiri seperti eksistensi, ya, ibarat eksistensi yang memiliki gradasi, berbentuk taskiki, mempunyai tingkatan-tingkatan. Karena itu semakin kuat entitas sesuatu, semakin kuat intensitas eksistensi sesuatu, maka semakin tinggi intensitas kekuatannya. Hingga pada mewujud yang tak terbatas eksistensinya, tentu ia juga tidak terbatas kekuatannya. Dengan itu qahar dan kekuasaan hanya milik Allah satu-satunya. Sesuai dengan kekuatan hanya miliknya.
Wa ma min ilahin illallah al-wahid al-qahhar. Jadi tidak ada ilah kecuali Allah yang tunggal, yang maha mengalahkan, yang maha kuasa. Nah, sifat kaharia Tuhan ini juga akan memanifestasi dalam bentuk tunggal dan jelas bagi seluruh makhluk-makhluk pada hari kiamat. Sehingga tidak ada lagi yang tertutupi oleh maujud pada hari tersebut. Limanil mulkul yaum lillahil wahid al-qahhar. Milik siapa kekuasaan pada hari kiamat, pada hari ini? Hanya milik Allah yang tunggal, yang maha qahhar. Jadi semua realitas menjadi jelas dan tampaklah pada hakikatnya segala sesuatu, segala kekuatan, segala kekuasaan bersumber dari hak subhanahu wa ta'ala yang tunggal, yang maha kuasa. Dan semuanya akan merunduk dan semuanya akan merendah di hadapan Rabbul Alamin. Ya, saya pikir pada kesempatan ini sekianlah kita punya pembahasan terhadap syarah doa Kumail ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.